Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Irin. Kali kita akan bahas lagi ya komentar yang ada di kolom komentar saya ya di video yang saya publish guys di channel YouTube saya ini. Jadi ini dari Mau Tahu 105. Jadi dia bilang baca baik-baik ya. Yesus tidak menerima wahyu dari Tuhan. Itu kata kitabmu untuk Nabi Isa. Nah, kita stop sini ya. Kalau dia baca kitabnya ya, Yesus itu menerima wahyu dari Tuhannya. Gitu guys. Jadi bukan hanya disebutkan di Quran, tapi juga di kitab. Nanti kita akan sampai kayak ayatnya ya. Bukti bahwa Yesus juga menerima wahyu dari Tuhan. Gitu. Injil itu ditulis para murid Yesus. Ini saya setuju nih. Injil tuh ya disalin, masa tuh di copy ulang, disalin ulang gitu. Jadi Yesus apa yang saya sampaikan tuh ditulis ulang oleh murid-muridnya. Itu saya setuju. Nah, cuman dia sambungannya adalah sudah berkatakan seperti ini ya. Injil itu ditulis para murid Yesus berdasarkan pengalaman dan kesaksian para murid yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita lihat ya bahwa yang ditulis itu bukan hanya ucapan Yesus, bukan hanya apa yang diberitakan Yesus, tapi semuanya. Yesus ngapain, lalu apa saja terjadi. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran, ya kan? Berbeda juga dengan Taurat atau Zabur. Nah, kalau Anda lihat Taurat, Zabur, Quran itu sama metodologinya. Yang mana yang dicatat itu, yang tertulis itu hanya ucapan Daud, ucapan Musa, dan ucapan Nabi Muhammad. Tidak ada rekaman peristiwa yang terjadi di sekitarnya, kecuali apa yang Tuhan atau Allah wahyukan kepada Daud, Musa, Muhammad tentang apa yang terjadi gitu. Ini nggak ada tuh para murid Musa atau para murid Daud atau pengikutnya Nabi Muhammad itu yang mencatat, oh Nabi ini ngapain aja ya, Musa ini ngapain aja ya, apa dia di pada itu nggak ada guys. Betul-betul pure apa yang Musa, Daud, Muhammad sampaikan. Tapi di kasusnya umat Kristiani, umat kita Kristiani ini ya, dia kitab ini, yang mencatat tuh semuanya guys. Apa yang terjadi di Yesus ngapain, tentara Romawi ngapain, Rabi Yahudi ngapain gitu. Nah, kalau Islam itu kita pisah. Jadi ada namanya hadis. Hadis baru catatan sejarah. Jadi hadis itu campur tuh. Ada ucapan Nabi dicatat yang selain Quran ya. Jadi ada yang selain Quran itu ucapan Nabi selain Quran itu namanya hadis. Dicatat tuh Nabi ngapain, apa yang kesewan terjadi, itu hadis guys. Nah, jadi dipisahkan. Jadi mana yang wahyu Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi dan mana catatan sejarah. Jadi Islam itu sangat terperinci, sangat sangat terstruktur, teratur. Nggak ada campur-campur. Sejarah dicampurkan dengan firman Tuhan, nggak ada. Contoh misal gini. Kita mau buat misalnya kita mau buat anggaplah kita mau buat semacam misalnya anggaplah kita analogikan Tuhan itu misalnya presiden, analogi ya, bukan presiden sama dengan Tuhan, tapi anggaplah analoginya kayak presiden. Nah, kan kalau tadi kan Tuhan berfirman, menyampaikan firman kepada kita supaya kita tahu pakai apa, ya lewat utusannya. Jadi utusan itu tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan, karena utusannya adalah manusia. Jadi karena sesama manusia nyambung, ya. Jadi sesuatu yang nyambung sama manusia itu dikasih tahu berupa yaitu manusia. Makanya nabi-nabi itu adalah manusia. Jadi Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada nabi-nabi yang diutusnya agar menjadi mediator, agar disampaikan firman itu kepada manusia. Nah, jadi artinya kan isinya harusnya hanyalah ucapan Tuhan. Firman itu kan kata-kata. Firman ucapan Tuhan yang disampaikan pada nabinya dan nabinya menyampaikan kepada kita. Nah, harusnya kan hanya betul-betul ucapan Tuhan. Tidak ada catatan sejarah. Oh, ini nabi ngapain, ini utusan ngapain, kan nggak ada.
Artinya kan itu kan firman Tuhan. Paham ya? Jadi kalau kita pengen catat kata-kata presiden, artinya kita harus lepaskan dari semua aktivitas presiden. Presiden itu ngapain aja, nggak ada itu nggak masuk dari firman presiden atau kata-kata presiden. Jadi kalau kita bikin nih buku kitab yang berisi firman Tuhan atau buku yang berisi atau kitab yang berisi kata-kata presiden, ya kita harus betul-betul catat tuh hanya apa yang presiden ucapkan yang disampaikannya melalui utusannya, misalnya menteri, ngerti ya? Jadi menteri itu mengucapkan persis apa yang presiden ingin sampaikan. Presiden itu pengen rakyat ngapain? Ada perintah presiden, ada larangan presiden. Rakyat itu misalnya harus begini, harus kerjakan ini, lalu jangan melanggar hukum, jangan begini gitu kan. Nah, itu adalah hukum dari presiden disampaikan kepada menteri, kepada rakyat melalui menteri. Artinya dicatat itu adalah kitab iman kitab kata-kata firman presiden. Artinya nggak boleh campur aduk dengan kegiatan presiden, nggak boleh. Nah, untuk catatan tentang kegiatan presiden itu lain lagi. Nama bukunya mungkin buku harian kegiatan aktivitas presiden. Nah, jadi di situ lain lagi isinya. Jadi mencatat khusus apa kegiatan presiden. Presiden itu ada meeting di mana, pergi ke negara mana, menghadiri acara apa, itu beda lagi. Nah, Islam itu terstruktur. Ada Quran yang berisi hanya firman Tuhan, ada hadis yang berisi catatan sejarah. Ya, perkataan Nabi Muhammad, apa yang terjadi seputar peristiwa di waktu itu. Jadi itu sangat masuk akal gitu ya, dibandingkan dengan kitabnya umat Kristiani, teman-teman kita Kristiani ya. Jadi murid-murid itu ya bukan hanya mencatat firman Tuhan, tapi juga catatan peristiwa apa jadi pada waktu itu. Apa mereka lihat, misalnya mereka melihat Yesus ditangkap padahal diserupakan gitu kan. Jadi orang yang diserupakan bukan Yesus sendiri, tapi mereka mencatat itu sebenarnya nggak apa-apa, catat itu nggak apa-apa, namanya catatan sejarah. Tapi fatalnya mereka menggabungkannya dengan firman Tuhan. Sehingga kita tuh harus mencari-cari lagi nih, mana yang firman Tuhan, mana yang catatan sejarah kesaksian manusia. Karena namanya kesaksian manusia, pasti ada kemungkinan salah. Tapi kalau firman Tuhan tidak mungkin salah. Jadi Al-Quran itu, makanya Al-Quran itu terlepas dari semua kesalahan, karena isinya 100% firman Tuhan. Tapi kalau hadis itu ada peluang kesalahan, makanya adanya namanya klasifikasi hadis asli atau mutawatir, lalu hadis yang meragukan sampai ke dhaif atau palsu. Jadi ada tingkatannya. Kenapa? Karena kesaksian manusia bisa benar, bisa salah. Ya kan? Jadi ada kemungkinan untuk salah juga, ada juga kemungkinan untuk benar. Namanya kesaksian sejarah. Manusia bisa melihat sesuatu yang belum tentu sama dengan kenyataannya gitu kan. Apa yang dilihatnya belum tentu sama. Contoh misalnya kayak kalau Anda pernah nonton film Mission Impossible, itu kalau dibuatkan kayak sejarah gitu guys. Jadi orang itu mencatat bahwa misalnya agensi CIA ketua CIA waktu kita nonton Mission Impossible ya, itu ada agen etan tuh menyamar pakai topeng. Nah, ada orang yang tidak tahu itu ya, dia kan orang itu kan semua di film itu kan ditipu. Yang pemeran di film itu ditipu. Jadi seakan-akan ini adalah adalah asistennya, tangan kanannya ketua CIA, padahal dia itu adalah agen yang menyamar. Lalu mereka catat tuh pembantunya ketua CIA gitu kan, kepala CIA itu mendampingi kepala CIA menghadiri rapat dengan Pentagon misalnya. Padahal yang sebenarnya yang mendampinginya itu adalah agen internal yang menyamar dengan memakai topeng yang persis seperti pembantunya dari kepala CIA. Nah, pembantunya atau tangan kanannya kepala CIA ini kemana? Ternyata sudah dilumpuhkan oleh agen CIA di rumahnya, di dalam mobilnya, dilumpuhkan. Jadi ketika pembantu atau tangan kanannya kepala CIA ini mau mendampingi kepala CIA ini, agen internal tuh melumpuhkannya dan memakai mobilnya, dan dia menyamar sehingga pengawal atau orang di kantor yang tempat meeting tuh nggak tahu, nggak menyadari bahwa itu sebenarnya bukan pembantunya kepala CIA, tapi sebenarnya agen internal yang menyamar. Nah, kesaksian itu bisa salah. Mereka menuliskannya bahwa itu adalah
sekretaris atau pembantunya tangan kanannya kelas E, padahal sebenarnya itu Eternal. Jadi itu yang dimaksud guys. Jadi makanya kritiknya adalah kenapa kok dicampur aduk gitu. Jadi mana firman Tuhan, mana catatan kesaksian manusia dicampur. Itu harusnya nggak begitu. Sehingga Alkitab itu bukan menjadi 100% firman Tuhan. Ada peluang untuk kesalahan. Nah maka kalau ada teliti Alkitab itu ya nggak heran. Ada banyak ayat yang kontradiksi. Juga ada tentang hitungan. Misalnya penulis yang A bilang bahwa jumlah kereta kudanya sekian. Nanti penulisnya beda jumlah itu. Jumlahnya berbeda dengan penulis A. Jadi itulah peluang dari kemungkinan kesalahan. Karena ada perbedaan. Harusnya kan kalau firman Tuhan mungkin ada perbedaan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu persis berapa jumlahnya. Tapi ini kan dua penulis itu menuliskan jumlah berbeda. Tentang berapa jumlah pasukan kuda. Juga hal lain juga banyak guys yang berbeda. Lalu contoh lagi ada dua penulis tuh menuliskan kisah kematian Yudas yang berbeda. Yang satu penulis mengatakan bahwa kalau cek Alkitab ya, yang penulis satu mengatakan bahwa Yudas tuh mati setelah dia melemparkan uang koin ke semacam rumah ibadah, lalu dia pergi gantung diri. Nah, itu kematian versi penulis pertama. Nah, penulis lain mengatakan bahwa Yudas itu adalah lari dan jatuh tertelungkup dengan perut terbelah dan usus terburai. Nah, dari dua kisah penulis yang berbeda ini mana yang benar? Nah, itulah yang maksud adalah karena dicampur aduk itu ada peluang kesalahan. Anda bayangkan coba Quran dicampur dengan hadis. Anda bisa bayangkan enggak? Al-Quran dicampur dengan hadis. Nah, itulah kajian yang jadi pada Bible yang kita kenal itu, guys. Ada pencampur adukan antara firman Tuhan dengan catatan sejarah versi para penulis. Kesaksian Matius, kesaksian Lukas. Harusnya kan kesaksian Lukas Matius itu hanya mencatat apa yang Yesus ucapkan. Injil yang Yesus beritakan. Bukan semua aktivitas Yesus, bukan. Atau aktivitas orang-orang pada zaman itu. Tidak, guys. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Alkitab itu sama seperti Al-Quran yang campur sama hadis jadi buku. Kalau kita tidak seperti itu. Kita membedakan. Kita ada yang 100% benar. Ada yang hadis yang berupa kesaksian manusia yang ada peluang untuk kesalahan sehingga diklasifikasi menjadikan itu bisa dipercaya alias asli, mutawatir sampai kepada yang melakukan hingga kepada yang doif atau palsu, guys. Nah, itu poinnya. Nah, lalu dari mana ada bukti bahwa Yesus menerima wahyu dari Tuhan? Dia itu memberitakan Injil dari Tuhan. Ada ayatnya, guys. Ini bunyinya begini ya. Pada baca ya. Itu ada di Markus Markus 1 ayat 14. Jadi berbunyi bahwa sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dan ini ada di ayat lain juga yang Yesus itu konteksnya adalah memberitakan Injil Allah. Jadi kalau kita rujuk kepada KKBI ya, KKBI kalau Anda buka tuh kkbi.com gitu kan, KKBI.co.id saya lupa itu. Yang penting itulah kamus besar bahasa Indonesia. Jadi itu tuh ingat ya, itu bukan departemen atau lembaga yang ngurus tentang agama tertentu, tidak, tapi dia adalah mengurus tentang tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi nggak ada hubungan sama agama. Jadi apa yang dia tulis itu bisa dikirakan rujukan untuk menengah ini. Jadi di situ ditulis bahwa Injil itu adalah baik Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran itu adalah kata benda, merujuk pada kata benda, yaitu suatu buku atau kitab. Artinya Injil dimaksud adalah kitab, buku. Meskipun klaim orang ini ya, dia sebut bahwa itu artinya kabar baik. Ya, Taurat juga punya artinya, Zabur juga ada artinya gitu. Tapi itu adalah arti kata, tapi tetap merujuk pada suatu benda, yaitu kitab atau buku. Jadi kita dikatakan bahwa Yesus memberitakan Injil, artinya ada sesuatu yang dia beritakan yang bersumber dari Injil. Nah, Injil ini bisa berupa buku, bisa berupa wahyu yang diterima. Yang penting dia tuh menerima Injil lalu dia sampaikan. Jadi dia beritakan Injil tuh katanya kan Injil Tuhan, Injil dari Tuhannya. Artinya Injil tuh bukan dari dia, tapi dari Tuhan, Injil Tuhannya gitu. Artinya ada yang dia terima dari Tuhannya yaitu Injil, entah berupa kitab atau buku, entah berupa wahyu. Jadi Yesus itu tidak berkata-kata dari dia sendiri. Dia mengatakan apa yang disampaikan kepada dia, guys. Nah, sekali lagi. Jadi harusnya yang catat itu adalah Injil itu lah benar-benar ucapan Yesus gitu. Gak campur aduk lah dengan kayak semacam hadis secara sejarah gitu kan. Nah, jadi seperti itu, guys.
Kata dia lagi, jadi bukan kitab yang turun dari langit seperti Al-Quranmu. Jadi guys ya, Al-Quran itu bukanlah kitab yang turun dari langit, enggak. Tapi adalah wahyu yang Nabi Muhammad terima dari Allah. Jadi dia ini belajar Islam dari mana? Orang Kristen itu ya, kebanyakan teman kita itu meyakini, mengklaim, berasumsi bahwa Al-Quran adalah kitab yang turun didebuk di langit. Itu salah besar. Anda belajar Islam dari mana? Makanya belajar Islam yang benar. Sini saya ajarin. Atau minimal ada cari ya teman kita yang muslim. Tanyakan, bro. Al-Quran kalian turunnya gimana? Pasti mereka akan semua membantah. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang turun di langit. Jadi Anda tuh bertanya kepada yang tahu. Minimal kalau malu nanya ke Ustadz, ya tanyalah kepada teman muslimin yang kita yang orang muslim itu tahu guys. Bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab yang turun gedebuk di langit gitu, ya kan? Kalau ada kitab yang turun gedebuk di langit, Quran itu tentu disimpan gitu. Anda bayangkan ya, banyak ada peninggalan Nabi, ya. Buktinya apa? Kalau ada cek ya, di museum-museum itu ada tuh beberapa museum itu yang menyimpan peninggalan Nabi Muhammad, ya. Macam jubahnya, pedangnya, rambutnya, ada banyak peninggalan Nabi Muhammad, barang-barangnya gitu. Bahkan Nabi Muhammad aja ada. Nah, tapi tidak ada Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, nggak ada. Karena memang tidak ada. Tidak pernah Nabi Muhammad itu menerima buku Al-Quran yang turun di buku lagi itu nggak ada. Kalau ada sudah dimuseumkan. Karena rambut Nabi aja ada di museum. Pedang Nabi ada di museum. Masa Al-Quran yang penting nggak ada? Ya karena memang nggak ada guys. Di situ ada harusnya mengerti, paham. Jadi jangan lagi tuduh-tuduh berasumsi bahwa Al-Quran adalah kitab yang turun di buku langit. Nggak ada. Anda ngarang. Anda harus belajar Islam dari mana gitu. Jangan belajar Islam itu dari Pak Pendeta. Jangan deh. Pak Pendeta itu nggak tahu dia. Tanyakan kepada teman muslim. Sehingga Anda akan tahu bahwa Al-Quran itu metodologinya adalah wahyu yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Muhammad itu yang melalui fase bertahap pada periode waktu tertentu. Jadi nggak sekaligus. Disampaikan beberapa ayat, disampaikan lagi sampai akhir dari masa periode kenabian Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, itu poinnya guys. Kalau Anda minta saksi, siapa yang menyaksikan Isa menerima wahyu dari Tuhan, tanyakan ke Al-Quranmu yang sempurna, terperinci dan jelas itu. Nah, jadi katanya kan dia suruh kita tanyakan saksi Isa menerima wahyu. Jadi gini guys ya, kita tuh jadi Nabi Isa atau Yesus itu nggak mesti harus menunjukkan kalau dia terima proses dia menerima wahyu, enggak. Tapi kita teliti kata-katanya, apakah itu relate enggak dengan ucapan Nabi-Nabi sebelumnya? Apakah masuk akal apa tidak? Kan gitu, guys. Ini bukan kita tuh menuntut bahwa mana buktinya Yesus itu menerima wahyu Tuhan, enggak. Atau mana buktinya menteri itu menerima mandat dari presiden atau menerima briefing dari presiden, kan nggak perlu. Jadi ketika gini, kalau Anda bayangkan ada menteri dan diutus ke suatu daerah, menteri itu ngomong, presiden saya sebagai menteri menyampaikan kepada kalian semua ya rakyat, dia ngomong suatu forum misalnya kepada rakyat, presiden itu maunya begini. Lalu apa anda tanya ke menteri, Pak mana buktinya bapak tuh menerima pesan begitu dari presiden? Kan nggak ada orang begitu, orang percaya karena dia adalah menterinya presiden. Jadi orang lihat kata-katanya, orang menilai, betul nggak nih presiden nyuruh begitu? Betul nggak sih presiden perintahkan atau orang itu? Kan dinilai kata-kata menteri. Pertama, dicek legalitas menteri. Kedua, dicek kata-katanya. Jadi nggak perlu orang tuh sampai nanyakan, Pak Menteri, mana bukti Bapak tuh ketemu sama presiden, lalu terima pesan dari presiden? Kan nggak perlu. Yang dia menteri, udah terverified, dan apa yang disampaikannya tuh orang sudah mengakui kebenarannya. Nah, sama dengan Nabi. Nabi itu kan dilihat kenabiannya. Buktinya apa? Misalnya dengan tanda-tandanya kenabian yaitu mujizat. Nah, orang nggak sanksi lagi dong. Yesus punya mujizat, ya kan? Nabi Muhammad punya mujizat juga. Mujizatnya apa? Yaitu beliau itu menyampaikan sesuatu yang orang banyak nggak tahu, tapi dia tahu. Itu suatu hal yang impossible. Itu pastilah utusan Tuhan. Nah, mungkin orang biasa tahu tentang informasi seperti itu kan. Nah, juga tentang lain juga. Kok bisa orang yang katanya buta huruf, ya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tahu informasi yang begitu detail, yang begitu banyak, yang orang aja banyak nggak tahu. Orang kan informasi ilmu kan dapat dari membaca, menulis. Tapi dia aja kan diklaim
oleh musuh-musuhnya adalah umi, nggak bisa baca tulis. Jadi kok bisa orang yang bisa baca tulis, yang tahu informasi harusnya banyak, tapi lebih tahu Nabi Muhammad. Nah, itulah tanda kenabian beliau. Jadi dari siapa dia terima informasi itu? Ya pasti dari Tuhan, karena Tuhan Maha tahu itu, sehingga dia menjadi tahu karena informasi dia dapat dari yang Maha tahu. Orang yang baca tulis saja nggak tahu gitu kan. Nah, itu tanda kenabian Nabi Muhammad salah satunya. Nah, ini kembali ke Yesus tadi. Jadi orang melihat siapa sih Yesus? Juga Musa. Siapa sih Musa? Ya mereka melihat tanda-tanda kenabiannya. Jadi sama kayak menteri. Apa yang dilihat? Apakah bukti bahwa menteri ini memang ketemu presiden dan ada saksi? Kan nggak gitu. Tapi lihat, verified. Ini menteri ini ada tanda-tandanya nggak? Gitu guys. Nah, jadi intinya adalah sama kayak Nabi. Nabi ini buat mujizat. Ada mujizatnya. Ada tanda kenabian. Nah makanya kita percaya bahwa dia Nabi. Gitu. Dan kata-katanya pun masuk akal gitu kan. Firman disampaikan memang masuk akal. Jadi ini nggak mesti harus kita melihat Yesus itu atau para nabi itu momen ketika dia menerima wahyu Tuhan. Nggak gitu guys. Itu nggak penting. Ya, nggak penting. Masa sih ketika nabi ngomong Anda nggak percaya? Berarti kan Anda bukan orang beriman. Yesus menyampaikan, Musa menyampaikan. Lalu Anda katakan, bentar Yesus atau Musa atau Nabi Muhammad, mana bukti Anda tuh menerima wahyu Tuhan? Ketika kamu menerima wahyu Tuhan dan wahyu dari Tuhan, ajak saya dong. Kan nggak mungkin gitu guys. Itu hubungan antara dia dengan Tuhannya, karena dia utusan, hubungan spesial. Hubungan kita dengan Nabi ada jarak di situ, ada koneksi di situ, ya kan? Ada apa istilahnya itu ya? Ada turunan di situ. Jadi sama kayak pedagang besar, distributor, pedagang eceran, pembeli. Bukan pembeli langsung ke pabrik enggak. Nah, jadi itulah makanya Tuhan turunkan nabi atau utusan. Jadi Anda tuh fokus pada sesuatu tuh yang enggak penting gitu, guys. Suatu hal yang ada lebih penting yaitu lihat tanda kenabiannya. Dia betul-betul nabi yang punya tanda kenabian enggak? Verifikasi enggak gitu, itu yang dilihat gitu. Nah, jadi guys ya, cobalah cerdas dalam berpikir. Jadi Anda tuh akan menerima kebenaran. Tapi kalau Anda metodologi seperti ini ya, nggak ngerti apa itu Injil, bagaimana proses Yesus memberitakan Injil, apa bedanya dengan kesaksian, kenapa itu harus dipisahkan, kayak Quran dipisahkan dengan hadis, Anda tidak akan menemukan kebenaran. Makanya saya ajak Anda untuk belajar tentang hal itu, sehingga Anda tahu banyak hal dan Anda punya pemikiran yang komplit, yang komprehensif dan jelas. Jadi Anda itu tidak dangkal seperti ini, hanya basicnya yaitu aja gitu kan. Nggak bisa membandingkan, nggak bisa meneliti lebih jauh, nggak bisa mengkaji lebih jauh. Itu akan membuat Anda tuh berada dalam kesesatan guys. Kalau Anda tidak mau berubah, tidak mau belajar, tidak mau berikan terbuka, tidak mau menerima kebenaran, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.